Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan saudara sekalian, hari ini kita masuk di 1 Tawarik 9, 1 Tawarik 9 ayat 1 sampai 44. Ya, monggo silakan. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manase. Hutai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda, dan dari orang Shelah ialah Asaya, anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Serah ialah Jeuel dengan sanak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawia bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Usi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaka bin Rehuel bin Yibnia. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Asarya bin Hilkiah bin Mesulam bin Zadok bin Merayat bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyur bin Malkiah dan Masai bin Adiel bin Yahsera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer. Dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak 1.760 orang. Orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabia dari keturunan Merari. Lalu Bakar, Heres, Galal, dan Matanya bin Milka bin Zihri bin Asaf. Serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun bin Berekia bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang saja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebiasa bin Korah dan saudara-saudara sekuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meselemia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin di dekat penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah utara dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedangkan 4 kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Bagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Natijah salah seorang Lewi, anak
sulung-salung, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti, dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, para buah orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Di Gibeon diam Bapak Gibeon yakni Yehiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abnon, lalu Surkis, Baal, Ner, Nadab, Kedor, Ahyu, Zakaria, dan Milkot. Mikrot memperanakkan Simeon. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kis memperanakkan Saul, Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mika. Memperanakkan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melech, Tarea, dan Ahaz. Ahaz memperanakkan Yaera. Yaera memperanakkan Alemet, Asmawet, dan Zimri. Zimri memperanakkan Musa. Musa memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elisa, dan anak orang ini ialah Asel. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bokrul, Ismail, Searya, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Asel. Ya, terima kasih. Ada 2 bagian ya di Alkitab yang kadang membuat orang membaca agak susah, yaitu di Imamat, hukum itu, dan juga di 1 Tawarik 1-9. Jadi isinya adalah nama-nama yang untuk lidah Indonesia itu nampaknya cukup kesulitan. Apa yang menjadi pelajaran indah buat kita di bagian ini? Di bagian pertama ada daftar penduduk dari Yerusalem yang isinya silsilah. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Nah, kadang orang baca silsilah ini untuk apa gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang silsilah. Yang pertama, dengan adanya silsilah berarti kisah di dalam firman Tuhan ini bukan mitos, atau kalau keyakinan lain itu bukan sejarah iman gitu ya. Sebenarnya tidak ada, tapi ada cerita baik untuk pengajaran, yaitu namanya sejarah iman gitu ya. Tapi di dalam firman Tuhan ini tidak demikian, karena silsilahnya jelas. Bahkan dikatakan di sini mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Berarti ada data ya, tercatat dengan jelas bahwa peristiwa ini bukan mitos, peristiwa ini bukan sejarah iman, tetapi sejarah yang nyata. Bagaimana Allah campur tangan dalam kehidupan manusia di dunia ini, itu bukan sejarah iman, tapi sesuatu yang benar-benar real, nyata. Kalau ditelusuri dalam sejarah bangsa-bangsa, sejarah raja-raja, itu ada. Nah, bagi orang Israel secara khusus, apa makna dari silsilah ini sebenarnya ya? Jadi silsilah ini yang pertama menunjukkan bahwa mereka punya akar kehidupan yang real, karena mereka dibuang di Babel selama 70 tahun dan kepulangannya ternyata tidak semua pulang. Jadi kalau mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun ya, seperti Daniel misalkan ya, usianya waktu 17 tahun dibuang ke Babel, jadi selama 70 tahun berarti usianya sudah ya 70 tambah 17 ya, jadi ya 87. Usia yang tidak cukup kuat untuk berjalan tentunya, kalau harus melintasi jalan yang bentangannya sekitar 400 km ya, dari Babel sampai ke Kanaan. Kalau di Indonesia ya mungkin dari Solo sampai Jakarta, jalan kaki. Nah, ini tentunya agak kesulitan.
Jadi tidak semuanya pulang. Nah, yang pulang tentunya mereka yang sehat, yang kuat gitu ya. Dan mereka lahir ada di Babel. Sehingga mereka perlu tahu siapa saya dan seterusnya. Maka dengan adanya silsilah ini menolong sekali untuk mereka menemukan identitas. Siapakah sebenarnya saya ini? Seperti kisah di Amerika, ada seorang yang kulit hitam di sana, dia bingung, kok saya kulitnya beda sendiri gitu ya. Akhirnya dia telusuri sejarahnya dan ketemu bahwa dia dari satu negara Afrika, satu desa yang terpencil gitu ya, dan waktu dia telusuri di sana, dia menemukan identitasnya, siapa saya sebenarnya, dan dia masih dikenal oleh di sana orang sekitarnya. Jadi silsilah ini akan menolong menemukan identitas seorang dan harusnya apa yang mau dijalani dalam hidup ini gitu ya. Nah, ketika bangsa Israel ini menemukan silsilahnya, ada hal yang luar biasa bahwa mereka sebenarnya adalah umat Allah, ya, umat pilihan. Ini menjadi satu sukacita tersendiri buat orang Israel. Ya. Tapi masalahnya kenapa kok mereka sampai dibuang? Nah, Edrikna mengatakan sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Jadi karena ketidaksetiaan mereka yang terus beruntun gitu ya, dan akhirnya ya sudah, Tuhan tidak ada solusi yang lain. Sempat Tuhan firmankan, kalau ada satu orang yang mau berdiri buat bangsa ini, maka pembuangan akan dibatalkan. Tetapi ternyata satu orang pun tidak ada yang berdoa syafaat untuk bangsa ini, yang mau mengakui Tuhan ampuni bangsa ini ya. Seperti ketika Tuhan menghukum Israel waktu ada di perjalanan di padang gurun, Musa berdoa. Ketika Tuhan mau binasakan umat ini, Musa berdoa, ternyata satu orang berdoa bisa menyelamatkan bangsa. Nah, ternyata dicari satu orang tidak yang berdoa ya, untuk Israel waktu itu, ketika dosanya sudah kian bertambah, kesalahannya makin banyak, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, itu akhirnya ya alternatif hanya satu, bagaimana Tuhan akan membuang mereka. Meski kita tahu dalam pembuangan ini juga karena pemeliharaan Tuhan ya, karena pada waktu itu, saat itu terjadi perang hebat antara Asyur dan Mesir. Jadi sudah tahu perang zaman itu pasukannya dengan banyak, ya bahan-bahannya juga yang dibawa banyak lewat darat. Kalau melintasi daerah Israel akan hancur. Di satu sisi Allah membuang karena menghukum, tapi di satu sisi juga Allah menyelamatkan. Di berikutnya kita akan melihat bagaimana silsilah ini terus bisa kita lihat di Yerusalem setelah mereka pulang, ya karena kuasa Tuhan yang luar biasa, Tuhan bisa menggerakkan raja-raja di sana untuk mendorong mereka pulang ketika sudah genap 70 tahun. Dan itu juga tidak autoran gitu ya. Ketika si Daniel, dia sempat membuka-buka di dalam catatan buku-buku di sana, dia temukan bahwa pembuangan 70 tahun. Tapi 70 tahun tidak otomatis mereka pulang, bahwa kehendak Tuhan itu perlu ada yang membuat di dalam doa. Akhirnya Daniel berdoa dan ya Tuhan izinkan mereka pulang. Raja yang ada malah ya mengizinkan, nyangoni dan seterusnya. Jadi akhirnya mereka bisa pulang. Jadi di Yerusalem, mereka pulang ke Yerusalem, ada berapa suku yang ada ya? Yehuda, ada Benyamin, ada Manasye dan Efraim. Nah, di dalam catatan ini luar biasa bahwa seluruh orang Israel memang terdaftar dalam silsilah. Dan Yehuda itu ada 690 orang. Di sini nama-namanya tercatat dengan jelas. Ya, ada Serah, ya, Yewel, ya, dan seterusnya ya. Jadi ada 690 orang. Dari Benyamin ada 956 orang. Dari para imam ada 1760 orang. Kenapa kok lebih banyak para imam ya? Jadi ya kalau yang lain mungkin sudah nyaman bisnis ya di negeri asing, mereka sudah menyesuaikan ya. Jadi mereka yang pulang, kalau imam ya mungkin di pembuangan kurang banyak aktivitasnya ya. Jadi mereka akhirnya pulang. Karena memang target pulang itu sebenarnya adalah untuk mereka kembali kepada Allah, memuliakan Allah, ya membangun bait Allah, dan itulah tujuan utama untuk mereka pulang sebenarnya, agar mereka bisa kembali ke
dalam penyembahan pada Allah ya. Jadi ada sekitar 10% dari yang mereka pulang itu adalah para imam. Kemudian ada orang Lewi ya, di sini cukup panjang, cukup banyak, karena memang sekali lagi ketika mereka ada di pembuangan penyembahan ini, bait Allah tidak ada di sana ya, sehingga orang Lewi begitu disuruh pulang cepat-cepat pulang. Karena memang raja yang memerintahkan pulang juga alasannya satu, pulang ya, agar mereka bisa menyembah Allah, yang mengembangkan keagamaannya kembali. Jadi di sini orang Lewi dengan semua tim pekerja-pekerjanya, yang mereka yang kerja siang malam, menjaga pintu, mengawasi bilik perbendaharaan, perkakas ibadah, perabot, yang mengolah roti, penyanyi dan lain-lain. Ya, itu semuanya pulang. Bagian berikutnya ada silsilah Saul, itu juga cukup jelas di sini. Ada Kis bapaknya, ada Saul, ada Yonatan anaknya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa daftar silsilah ini bukan hanya sekedar untuk hiasan, tapi memang benar-benar satu catatan yang luar biasa, seluruhnya tercatat dengan baik, sehingga bangsa ini boleh melihat bahwa mereka adalah mereka adalah umat Allah, punya raja, punya Allah yang luar biasa, yang mampu membawa mereka pulang ya dari pembuangan. Dan tujuan utama tadi adalah memuliakan Allah, yaitu targetnya membangun bait Allah. Ketika mereka asik membangun rumahnya sendiri, ya Tuhan juga marah ya, karena Tuhan ingin mereka bait Allah diutamakan. Kita bisa lihat nanti di kisah Hagai dan seterusnya terjadi hal demikian. Nah, amanat teksnya adalah bahwa setiap dosa ada konsekuensi ya, karena ketaatan. Ada Allah berkuasa menjaga umatnya, termasuk di wilayah musuh sekalipun. Bagaimana Allah bisa menjaga silsilah ini tidak terputus meski mereka ada dalam pembuangan. Jadi bagaimana Allah berkuasa mengendalikan raja-raja, ya, baik Kores, ada Raja Artasasta, dan juga ada Raja Darius, semuanya mendukung. Allah berkuasa juga atas perjalanan hidup umatnya ini dan menepati janjinya untuk membawa pulang. Aplikasi praktisnya adalah, apakah saudara dan saya taat dan setia kepada Allah? Apakah saya dan saudara meyakini bahwa Allah sanggup menolong kita dari masalah apapun ya sampai akhir zaman? Apakah saya dan saudara hidup setia dan memuliakan Allah? Nah, kiranya firman ini semakin mendorong kita bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, dan Allah yang akan menolong kita sampai kesudahannya nanti. Mari kita sambut dengan pujian mulia, mulia sembah Raja.
berdoa, kita terus mau meyakini bahwa Allah sanggup menolong setiap kita, dan kita akan terus memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Untuk setiap pagi terus menyembah Tuhan, untuk terus memuliakan Tuhan. Kita bersama dengan keluarga terus ada di dalam Tuhan selamanya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami terus Tuhan mau berkomitmen untuk selalu memuji menyembah Engkau. Hanya Engkau Allah yang layak kami muliakan. Hanya Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Biarlah kami bersama dengan keluarga kami. Kami tetap setia untuk mengiring Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena kami tahu ada pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau mulia. Engkau yang sudah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, bahkan memberikan kami tempat di surga yang menjadi pengharapan iman kami. Kami mengucap syukur, bahkan Engkau akan datang kembali menjemput kami, orang-orang yang setia, orang-orang yang terus berpegang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya.